kuasa sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu. Suruh hidupku tak akan goyah selamanya. Shalom, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Muda Prima Wijaya, dalam segmen video motivasi by Infinity Ministry. Kali ini saya diberikan tema yaitu Komando Agung. Dan kita pada saat ini akan belajar bersama-sama di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Ayat yang sudah tidak asing lagi, ayat wajib bagi kita semua sebagai orang percaya. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan untuk kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi judul sharing kita pada kali ini adalah kolaborasi ilahi. Seringkali kita mendengar ayat ini hanya berhenti di titik yaitu dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan banyak banget orang hanya berhenti di situ aja. Tetapi ayatnya belum sampai di situ, saudara-saudara. Ayatnya tidak selesai di situ aja. Ada satu kalimat yang menjadi suatu pengharapan dalam kehidupan kita, terutama semua orang percaya yang diamanatkan untuk menerima komando yang agung ini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Memang betul, dalam kita untuk memenuhi komando agung ini, seringkali kita mendapati begitu banyak pengajaran-pengajaran, khotbah-khotbah, atau mungkin juga seminar-seminar yang membahas khusus tentang penjangkauan jiwa. Bagaimana cara yang efektif untuk menjangkau jiwa, bagaimana cara yang baik dan benar untuk kita bisa memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Yes, saudara, itu semua baik dan itu semua adalah hal yang benar di mata Tuhan. Tetapi kiranya saudara-saudara kita semua tetap mengandalkan satu yang menjadi suatu dasar untuk kita melakukan amanat agung tersebut, yaitu apa? Bagaimana kita berkolaborasi dengan Tuhan yang menyertai kita sampai akhir zaman. Artinya, kita ini jangan memakai dengan akal kita sendiri, hikmat kita sendiri, bukan memakai dengan strategi-strategi kita sendiri. No, itu semua betul, tetapi salah kalau kita hanya berhenti di situ saja. Kiranya kita berkolaborasi dengan Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Tuhan berjanji menyertai kita dan senantiasa untuk memberkati kehidupan kita, terutama dalam memenuhi amanat agung. Kita akan diberikan hikmat dan pewahyuan daripada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kiranya apapun yang kita lakukan dalam kita memenuhi panggilan yang ilahi, dalam kita memenuhi komando agung ini, menyelamatkan jiwa sebanyak mungkin, menjangkau jiwa sebanyak mungkin, memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung dunia, tidak hanya dengan strategi manusia saja, tetapi juga dengan berkolaborasi dengan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Dan kiranya kita semua sebagai orang percaya terus berharap bahwa kita senantiasa sudah memberitakan firman Tuhan kepada orang yang belum percaya, dan harapan kita hanya kepada Tuhan yang selanjutnya bekerja dalam hati dan kehidupan mereka. Kita bisa saja dengan segala macam cara kita memberitakan firman Tuhan kepada orang yang belum percaya, tetapi tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa pekerjaan Roh Kudus, akan menjadi sangat sulit sekali, bahkan akan sangat amat mustahil untuk kita bisa memenangkan jiwa orang. Tetapi dengan karya Roh Kudus, dengan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang sudah mendengar firman Tuhan yang telah kita sampaikan, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus pasti menyatakan mujizat. Tuhan Yesus pasti menyatakan kuasanya. Tidak ada yang mustahil bagi manusia. Banyak orang bilang untuk menyelamatkan jiwa rasanya mustahil karena ada begitu banyak hal-hal yang menghalangi dan merintangi. Tetapi yakinlah dan percaya, ketika kita sudah melakukan bagian kita, maka kolaborasi ilahi, bagian Tuhan yang akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan.
Dan saya kira percaya Tuhan pasti sangat amat akan mendemonstrasikan kekuatannya, kuasanya yang luar biasa. Dan akhirnya kita menjadi saksi, melihat sendiri betapa Tuhan sangat dahsyat, bisa menyelamatkan jiwa dan bekerja dalam kehidupan orang yang belum percaya, yang sudah mendengar firman dalam kehidupannya melalui kita. Jadi saya ingatkan sekali lagi, mari kita sebagai seorang pemberita firman Tuhan, penginjil-penginjil, jangan hanya terjebak di dalam strategi-strategi saja. Bagaimana caranya, bagaimana kita bisa menjangkau orang sebanyak mungkin, tidak hanya di situ saja, tetapi kita mendasarinya dengan kekuatan daripada Tuhan, hikmat Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, dan Tuhan Yesus sendiri melalui karya Roh Kudus membimbing kita, menggandeng tangan kita, menuntun tangan kita untuk dibawa kepada jiwa-jiwa orang-orang yang memerlukan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, dan kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kita merangkul mereka, menjangkau mereka demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.